Bab 008. Sesaat kemudian, Dewi tersenyum sendiri, membayangkan sesuatu yang konyol. Kalau Om Aryo dibuang ke tengah hutan sana, dimakan kuntilanak, nggak ya? Atau jangan-jangan, malah kuntilanaknya seneng ketemu Om Aryo, ujarnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang, membuat Dewi terlonjak kaget. Kuntilanaknya takut sama aku, Dewi, sahut Aryo dengan nada santai. Dewi memegang dadanya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat. OM Aryo. Mau bikin aku jantungan, iya. Sergahnya dengan nada marah. Ngagetin aja kayak setan. Minimal, kalau mukanya nggak ganteng, kelakuannya jangan kayak setan, sindir Dewi sambil memutar matanya, meski tak bisa menahan tawa kecil. Aryo hanya tertawa mendengar ucapan Dewi. Kalau kamu penasaran dengan hutan itu, aku bersedia mengantar kamu ke tengah hutan. Biar kamu ketemu sendiri dengan kuntilanaknya, katanya sambil tersenyum nakal. 34. Dewi hanya bisa berdeci pelan, menatap Aryo dengan pandangan sinis. Ngapain Om Aryo kesini? Bukannya seharusnya masih di kantor. Biasanya kan baru kesini malam, ujarnya dengan nada jutek. Dengan santai, Aryo hanya tersenyum kecil. Ternyata kamu perhatian juga sama aku, Dewi. Aku ini bosnya, jadi mau pulang jam berapapun bebas, balasnya, nada bicaranya terdengar penuh percaya diri. Lagi pula, tidak ada yang berani marah padaku. Aryo mengulurkan tangan, menyodorkan sebuah ponsel ke Dewi. Oh ya, ini buat kamu, katanya, sambil mengangkat alis. Tapi ingat, awas kalau kamu pakai untuk hal-hal aneh. Dewi memandang ponsel itu sejenak, menyadari bahwa benda tersebut adalah ponselnya yang dulu. Senyum kecil muncul di wajahnya saat ia menerima ponsel itu dengan perasaan senang. Kini, ia bisa kembali menghubungi teman-temannya dan keluarganya di kampung. Rasa bebas yang dulu hilang seolah kembali seiring dengan ponsel itu di genggamannya, meski ia tahu Aryo tetap mengawasinya. Setelah menyerahkan ponsel itu, Aryo menatap Dewi serius. Bagaimana? Apa kamu sudah merasakan tanda-tanda kehamilan? Tanyanya tiba-tiba. Dewi tertegun mendengar pertanyaan Aryo yang langsung ke inti. Hamil. Emangnya tanda-tanda orang hamil itu apa, Om? Tanyanya polos, masih kebingungan. Aryo mengerutkan kening, sedikit bingung. Sejujurnya, ia juga tidak tahu tanda-tanda kehamilan secara pasti, karena istrinya, Siska, belum pernah hamil. Kalau begitu, besok kita pergi ke dokter kandungan lagi, ucap Aryo akhirnya. Kita bisa bertanya langsung dan memeriksa apakah kamu sudah hamil atau belum. Dewi hanya mengangguk pelan, tak membantah rencana Aryo. Di dalam hatinya, ia masih merasa canggung dengan situasi ini, namun ia tahu ini adalah bagian dari perjanjian mereka. Lalu, ponsel Aryo pun bergetar, tanda ada seseorang yang menghubunginya. Aryo segera menjauh dari Dewi dan mengangkat panggilan itu, dan wajahnya tampak serius saat berbicara. Baiklah, aku akan ke sana sekarang, ucap Aryo tegas. Tak lama kemudian, Aryo berpamitan pada Dewi. Ada urusan penting. Aku harus pergi sekarang. Dewi hanya mengangguk pelan, menatap Aryo tanpa ekspresi. Pergilah Om, semoga saja kamu tidak kembali lagi malam ini, katanya dingin. Arya pun tak menjawab ucapan Dewi, dia langsung berlalu dan berjalan keluar. 35. Setelah pergi dari villa, Aryo segera menuju rumah orang tuanya. Sebelumnya,
neneknya telah menelepon, mengajaknya makan malam bersama dengan Siska. Sepanjang perjalanan, Aryo mencoba menghubungi Siska, tetapi ponselnya tidak aktif. Sesampainya di rumah, Aryo disambut oleh ibu dan neneknya. "Apa kabar, Nek?" tanya Aryo sambil mencium pipi neneknya. "Nenek sehat, Nak. Bagaimana kabarmu?" balas neneknya. "Aryo juga sehat, Nek," jawab Aryo sambil tersenyum. Kemudian Aryo menghampiri ibunya dan mencium pipinya. "Apa kabar, Bu? Di mana Bapak?" "Alhamdulillah ibu sehat, bapakmu di dalam sudah menunggu." "Oh iya, di mana Siska? Kenapa tidak datang bersamamu?" tanya ibunya. "Siska, dia masih ada pekerjaan tadi, Bu. Katanya nanti mau menyusul ke sini," jawab Aryo, mencoba menutupi kekhawatirannya karena ponsel Siska yang tidak aktif sejak tadi. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah, sementara Aryo terus berharap Siska akan segera muncul. Sambil menunggu kedatangan Siska, Aryo dan keluarganya bercengkrama di ruang tengah. Mereka berbicara tentang kesibukan Aryo selama mengajar di kampus. Aryo bekerja sebagai dosen di salah satu kampus ternama di kota ini. Selain itu, ia juga memiliki bisnis yang sedang berkembang, membuatnya menjadi pengusaha muda yang sukses. Tak lama, terdengar suara mobil di depan rumah. Siska pun turun dan segera masuk ke rumah dengan senyum ramah di wajahnya. Ia langsung menyapa ayah, ibu mertua, dan nenek Aryo dengan hangat. "Selamat malam, semuanya. Maaf ya, Siska terlambat, soalnya tadi ada kerjaan sedikit," ujar Siska sambil menghampiri mereka. "Selamat malam, Siska." "Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah sampai," jawab Ibu Kartika, ibu Aryo dengan senyum. "Makanya tidak usah kerja, toh suamimu sudah kaya. Ngapain kamu repot-repot kerja, harusnya kamu fokus di rumah, melayani suami dan segera memikirkan untuk punya anak," ucap Nenek Lasmi dengan sinis pada Siska. Karena suasana sedikit canggung akibat ucapan Nenek Lasmi, Pak Bambang pun angkat bicara. "Ini kapan acara makan malamnya dimulai? Bapak sudah lapar lu dari tadi," kata Pak Bambang mencoba mengalihkan perhatian. Lalu mereka memutuskan untuk memulai makan malam. Sambil menikmati hidangan, mereka berbincang santai tentang berbagai hal. Namun, di tengah suasana hangat itu, tiba-tiba Nenek Lasmi bertanya lagi, "Kapan kalian akan punya anak?" Tatapannya mengarah langsung pada Aryo dan Siska. Siska yang sedikit kaget mendengar pertanyaan itu sampai tersedak. Ia tersenyum gugup, lalu menjawab pelan, "Belum tahu, Nek, mungkin belum waktunya. Kami belum dikasih." Aryo hanya melirik sekilas pada istrinya, tanpa berniat menjawab pertanyaan neneknya. Suasana yang tadinya hangat, seketika menjadi sedikit canggung. Melihat perubahan suasana itu, Bu Kartika segera mencoba mencairkan ketegangan. "Mungkin mereka masih sibuk bekerja, Bu. Nanti kalau sudah waktunya, pasti juga akan dikasih keturunan," ujarnya lembut, berusaha menenangkan perasaan mertuanya. 36. Namun, wajah Nenek Lasmi tetap menunjukkan sedikit kekecewaan. Tapi kapan? Nenek semakin tua. Entah sampai kapan nenek masih diberi umur. Nenek ingin, sebelum pergi, bisa melihat Aryo punya anak. Kalimat itu membuat semua terdiam sejenak. Aryo dan Siska hanya bisa saling pandang, merasakan beban yang tersirat dalam harapan neneknya.
Setelah pulang dari rumah orang tuanya, sepanjang perjalanan Aryo dan Siska hanya terdiam tanpa ada pembicaraan. Hingga akhirnya Siska membuka obrolan. "Kenapa kamu dari tadi diam saja, Aryo? Bahkan kamu tidak membantuku saat nenekmu bertanya kapan aku hamil. Harusnya kamu membantu aku, Aryo, bukan hanya diam saja seperti tadi," ucap Siska memecah keheningan. "Tidak apa-apa. Aku hanya malas saja," jawab Aryo singkat. Siska pun terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, "Jangan pernah berpikir karena Nenek Lasmi yang meminta, aku akan setuju untuk hamil sekarang. Aku belum mau, Aryo. Aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi model internasional dulu. Setelah itu baru aku siap memikirkan soal anak." Aryo hanya menatap lurus ke depan sambil menjawab dingin, "Aku sekarang tidak peduli kau mau hamil atau tidak. Itu terserah kamu, bukan urusanku." Jawaban ketus Aryo membuat Siska terkejut. Aryo yang biasanya selalu mendesaknya untuk segera hamil, kali ini seolah tidak peduli sama sekali. Namun, Siska memilih tidak terlalu memikirkannya. Baginya, sikap Aryo yang tidak mendesaknya justru menguntungkan, karena ia tak perlu lagi memikirkan permintaan Aryo soal anak. Keesokan harinya, sepulang kerja, Aryo mengajak Dewi pergi ke dokter kandungan. Kali ini, ia memilih dokter perempuan, berharap Dewi akan lebih nyaman. Setibanya di tempat praktek, Aryo meminta dokter untuk memeriksa apakah Dewi sudah hamil atau belum. Setelah pemeriksaan selesai, dokter itu berkata dengan nada lembut, "Maaf, Pak, tapi istri Bapak belum hamil." Mendengar hal itu, Aryo terlihat kecewa namun langsung bertanya, "Bagaimana caranya agar istri saya bisa cepat hamil, Dok?" Dokter itu pun mulai menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi seorang wanita untuk bisa cepat hamil. Selain faktor kesehatan fisik, stres adalah salah satu hal yang bisa menghambat kehamilan, Pak. Wanita yang sedang menjalani program hamil sangat disarankan untuk tidak stres dan menjaga suasana hati tetap baik. Lingkungan yang mendukung dan minim tekanan juga sangat penting agar peluang kehamilan meningkat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar kandungannya subur, jelas dokter tersebut dengan sabar. Dewi mendengarkan penjelasan itu tanpa berkata apa-apa, sementara Aryo terlihat berpikir serius. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, Aryo dan Dewi langsung pamit dan kemudian pulang ke villa. Sesampainya di rumah, Aryo meminta pembantunya untuk menyiapkan makanan sehat untuk Dewi, sesuai 37. Dengan saran dokter agar ia banyak mengonsumsi makanan bergizi dan meminum vitamin untuk kesuburan. Saat makan malam, Aryo menatap Dewi dengan raut wajah serius dan bertanya pelan, "Apakah kamu stres di sini, Dewi?" Dewi menatap tajam pria di depannya, lalu menjawab dengan nada sarkastis, "Om pikir sendiri. Dengan Om menyekapku di sini seperti tahanan, apa Om pikir aku tidak stres?" Aryo terdiam, mencerna kata-kata Dewi. Setelah beberapa saat, ia bertanya, "Lalu, bagaimana caranya agar kamu tidak stres?" Sejenak Dewi menghela napas panjang dan berkata, "Aku tidak akan stres kalau Om Aryo memberiku kebebasan. Setidaknya, biarkan aku keluar dari rumah ini, menghirup udara segar, dan berjalan-jalan di luar. Mungkin itu bisa mengurangi sedikit stresku." Aryo menatapnya dengan ragu, tetapi Dewi menambahkan, "Aku janji tidak akan kabur lagi, asalkan Om Aryo tidak memaksaku melakukan hal itu lagi." Aryo tampak berpikir sejenak, mempertimbangkan permintaan Dewi,
sambil melihat kesungguhan di matanya. Setelah berpikir cukup lama di ruang kerjanya, Aryo akhirnya menemui Dewi di kamarnya. Ia melihat Dewi sedang membaca buku di atas ranjang. Saat Aryo masuk, Dewi langsung merasa waspada, masih menyimpan ketakutan bahwa Aryo mungkin akan memaksanya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Namun, Aryo kali ini duduk tenang di sofa dan menatapnya dengan tatapan serius. "Dewi, apakah kamu pernah kuliah?" tanya Aryo tiba-tiba. Dewi sedikit heran dengan pertanyaan itu. "Kuliah? Tidak, aku belum pernah kuliah. Setelah lulus SMA, aku langsung bekerja. Tapi tidak lama, karena ayah tiriku menjualku pada Madame Sonia," jawabnya, suaranya sedikit gemetar mengenang masa lalunya. Aryo mengangguk pelan, mencerna cerita Dewi. "Apakah kamu tidak ingin kuliah?" tanyanya, matanya masih menatap Dewi dengan serius. Dewi terkejut mendengar pertanyaan itu. Lah membelalakkan mata, tidak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. "Tentu saja, aku sangat ingin kuliah. Itu adalah impianku sejak dulu. Aku ingin sekali kuliah di salah satu universitas besar di kota ini." Aryo tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, mulai besok aku akan mendaftarkanmu kuliah di Universitas Bima Sakti." Mata Dewi terbelalak, tidak percaya bahwa Aryo bersedia membantunya meraih impiannya. "Om yakin, mau mengizinkan aku kuliah?" tanya Dewi memastikan. "Ya, asal itu tidak membuatmu stres dan bahagia, aku akan mengizinkan kamu untuk kuliah," jawab Aryo tegas. Dia juga tidak ingin Dewi melewatkan masa mudanya, hanya karena menuruti obsesi Aryo yang ingin memiliki anak. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi berbeda dari pria di depannya yang selama ini ia anggap sebagai penjahat. Setelah Aryo keluar dari kamarnya, Dewi mengambil ponsel yang kemarin diberikan oleh Aryo. Ia baru sempat menghidupkannya sekarang. Begitu ponsel itu menyala, Dewi terkejut saat melihat bahwa nomor Fuji dan Sali masih ada di kontaknya. Aryo tidak menghapusnya. Dengan perasaan campur aduk, Dewi segera mengetik pesan kepada Sali dan Fuji. Ia ingin tahu bagaimana kabar kedua sahabatnya itu, yang sudah lama tak ia temui. Pesan singkat pun ia kirim, bertanya tentang kabar mereka dan berharap mendapat balasan. Meski perasaannya masih diselimuti kebingungan, Dewi merasa 38. Sedikit lega bisa kembali terhubung dengan teman-teman dekatnya. Setelah mengirim pesan kepada Fuji, tak lama kemudian Fuji langsung menelepon Dewi. Suaranya terdengar panik dan histeris. "Dewi, bagaimana keadaanmu? Aku dengar dari Tante Erni kalau kamu kabur. Sekarang kamu di mana? Bilang padaku, aku dan Sali akan segera menjemputmu," ujar Fuji, suaranya penuh kecemasan. Dewi mencoba menenangkan sahabatnya. "Aku baik-baik saja, Fuji. Tidak usah menjemputku. Aku sekarang tinggal bersama omku." Fuji terkejut mendengar itu. "Kamu serius, Dewi? Kalau kamu tinggal bersamamu tidak apa-apa, aku dan Sali akan merasa tenang. Tapi, kalau kamu kembali tertangkap oleh om-om yang membelimu dulu, aku bisa membantumu pergi lagi dari sana kalau kamu mau." Dewi menghela napas. "Tidak, Fuji. Tidak usah khawatir, aku sekarang aman tinggal bersama omku." Setelah beberapa saat hening, Dewi mencoba mengalihkan topik dan bertanya dengan malu-malu, "Oh, ya, kalian kuliah di mana sih?" Fuji menjawab,
Aku dan Sali kuliah di Universitas Bima Sakti. Mendengar nama kampus itu, hati Dewi menjadi berdebar penuh harapan. Jika benar Aryo akan mendaftarkannya di Universitas Bima Sakti, berarti dia akan bisa bertemu kembali dengan Fuji dan Sali, menjadi teman satu kampus dengan mereka. Perasaan hangat dan semangat baru pun muncul di hatinya. Dewi berharap kalau Aryo akan menepati janjinya dengan membiarkannya kuliah di kampus Bima Sakti. 39. Pagi itu, Dewi berangkat ke kampus diantar oleh Aryo. Sesampainya di halte dekat kampus, Dewi meminta Aryo berhenti sebelum mencapai gerbang.